Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang yakni fisika tentang fluida dengan beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Eka Astagdata, saya Abdurrahman Mahfud, dan saya Muhammad Nathan Meilano. Saya juga Ahmad Labib. Kemudian pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Tuhan semesta alam dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan isinya mari kita mulai presentasi fisika pada hari ini. Pertama, fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Oleh karena itu, fluida biasa disebut juga dengan istilah zat cair. Contoh dari fluida adalah zat cair dan gas. Selanjutnya kita akan membahas apa itu fluida statik, tekanan hidrostatis, suhu Pascal, gaya angkat Archimedes, konsep tenggelam, terapung, melayang, persamaan kontinuitas, dan persamaan Bernoulli. Fluida statis tidak mengalir, biasa disebut dengan fluida statis atau diabaca fluida tidak mengalir seperti zat cair yang berada di dalam bejana yang tidak berubah, terlihat secara langsung atau tidak langsung tentang tidak adanya perpindahan bagian-bagian tersebut. Kemudian yang kedua, kita masuki ke massa jenis. Massa jenis merupakan salah satu sifat fisik yang menyatakan perbandingan massa zat dengan volume zat tersebut. Secara matematis, massa jenis dinyatakan dengan rumus P sama dengan M per V. Di sini keterangan P sama dengan massa jenis benda, tanda kurung kilogram per meter second, per meter kubik atau kilogram per kilogram meter kubik. Dan di sini M sama dengan massa benda atau kilogram, V sama dengan volume benda atau M kubik. Kemudian dari massa jenis kan kita sudah mendapatkan rumus tadi P sama dengan M per V. Kemudian di sini kita ada satu soal, masa sebuah balok aluminium adalah 81 gram. Berapakah volume balok tersebut? Atau massa jenis aluminium adalah yang biasanya massa jenis aluminium adalah 2,7 gram per cm kubik. Kemudian kita diketahui M sama dengan 81 gram. Kemudian Pico sama dengan 2,7 gram. Kemudian yang ditanya adalah volumenya. Kemudian kita masukkan rumusnya, yakni Pico sama dengan M per V. Kemudian V kita balik menjadi M dibagi Pico sama dengan 81 per 2,7. Kemudian dapat dihasilkan yakni 30 cm kubik sama dengan 30 kita ubah menjadi meter, yakni 30 kali 10 min 6 meter kubik. Kemudian yang selanjutnya adalah tekanan pada fluida statis. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang itu. Bidang atau permukaan yang dikenai gaya disebut bidang tekan. Gaya yang diberikan pada bidang tekan tersebut adalah gaya tekan. Secara matematis dapat ditulis dengan P sama dengan F per A, yang dimana P adalah tekanan dengan satuan Nm kuadrat min kuadrat atau PA. Kemudian F dengan gaya dengan satuan N atau Newton. Kemudian A atau luas nampang atau luas bidang itu dengan satuan M meter persegi. Kemudian kita menampilkan contoh-contohnya, yakni contoh soal hitunglah besaran gaya yang harus dilakukan oleh seorang perawat kepada pengisap sebuah skrosuntik yang diameternya 2 cm.
supaya tekanan zat di dalamnya bertambah 10 pangkat 5 PA. Kemudian diketahui P sama dengan 10 pangkat 5 PA sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian D-nya 2 cm kita ubah dalam bentuk meter yakni menjadi 0,01 meter. Kemudian ditanyakan adalah F atau gaya. Kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan F per A. Karena yang diketahui adalah F itu berubah ke samping kanan kemudian pindah ruas. Kemudian F atau gaya sama dengan P kali A, yakni P kali R kuadrat sama dengan 3,14 kali 0,01 kuadrat sama dengan 3,14 kali 10⁴ meter persegi. Dengan demikian, gaya yang ditimbulkan adalah 3,1 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 5 sama dengan 31,4 Newton. Jadi besaran gaya harus diberikan terhadap kepada pemisah sebuah support suntik yang diameternya 2 cm adalah 31,4 Newton. Begitulah contoh soalnya. Baik, di sini ada yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu, teman-teman? Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang bergantung pada kedalaman. Semakin dalam suatu titik, semakin besar juga tekanannya. Karena pengaruh gaya gravitasi yang menarik zat cair ke bawah. Tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair disebut juga dengan tekanan hidrostatis. Adapun rumus-rumus dalam tekanan hidrostatis. Yang pertama yakni pH sama dengan I kali G kali H. Adapun keterangannya pH atau disebut dengan tekanan hidrostatis atau biasa disebut dengan Newton kali M Newton meter kubik, PA. Yang kedua Pico sama dengan atau biasa disebut dengan massa jenis zat cair kilogram meter per kubik. Yang ketiga G atau juga kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir H adalah kedalaman dari permukaan zat cair atau dalam satuannya disebut meter. Adapun contoh soalnya, di sini kami menyediakan contoh soal akan memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dalam sebuah titik A berada dalam 3 cm di atas dasar sebuah bak yang berisi alkohol. Pico sama dengan 0,8 gram atau cm kubik dengan kedalaman 15 cm. Jika kecepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Yang pertama A, tekanan hidrostatis di titik A. Yang kedua B, tekanan hidrostatis di titik B yang berada 5 cm dari dasar bejana. Adapun cara menulisnya gini gini teman-teman. Pertama jawab kita ahli PAL atau sama dengan 0,8 ini. Kita kembali sedikit ya teman-teman. 0,8 gram cm kubik sama dengan ini kalau dijadikan kilogram menjadi 800 km meter per kubik. Adapun G atau gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon. Dan yang ketiga HA sama dengan 15 cm dikurangi 3 cm sama dengan 12 cm. Kalau dijadikan dalam meter disebut sebagai dijadikan 0,12 meter. Dan yang terakhir adalah HB sama dengan 15 cm dikurangi 5 cm sama dengan 10 cm dan dijadikan dalam satuan meter menjadi 0,1. Ditanya yang pertama tekanan hidrostatis di titik A sama dengan, dan yang kedua tekanan hidrostatis di titik B yang berada dalam 5 cm dari dasar bejana. Jawaban PA sama dengan Pico gravitasi HA sama dengan 800 kg per meter kubik atau 9,8 meter per sekon kuadrat
dikali 0,12 meter menjadi 940,8 Newton meter per kubik. Dan yang kedua, jawaban dari tekanan hidrostatis di titik B yang berada 5 cm dari dasar bencana. PB sama dengan Iko gravitasi kali HA sama dengan 18 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dan juga 0,1 meter menjadi 784 Newton per meter kubik. Selanjutnya adalah hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini adalah Blaise Pascal yang menemukan hukum Pascal air 623 sampai 1662. Seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis telah menemukan hukum Pascal di atas. Nama Pascal sudah digunakan sebagai satuan dari tekanan untuk menghargai jasa beliau. Diketahui P dikali A1 sama dengan F1, kemudian dijadikan dibagi P sama dengan F1 sama dengan A1. Yang kedua, P dikali A2 sama dengan F2, kemudian P sama dengan F2 dibagi A2. Dijadikan ini hukum yang ketiga, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dan kemudian F1 dibagi F2 sama dengan A1 bagi A2, lalu F2 sama dengan A1 bagi A2 dikali F1. Kemudian penerapan hukum Pascal bisa kita lihat di dongkrak hidrolik pada cuci mobil. Persamaan yang berlaku pada dongkrak hidrolik atau lift mengangkat hidrolik, yaitu perbandingan gaya yang diberikan untuk mengangkat beban pada dongkrak sama dengan perbandingan luas silinder tekan dengan luas silinder beban. Rumus yang berlaku pada dongkrak hidrolik dengan mesin hidrolik yaitu rumus F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Selanjutnya adalah aset hidrolik. Prinsip aset hidrolik sama dengan mesin pengangkat mobil atau dongkrak hidrolik. Perbandingan luas silinder utama dengan silinder rem menentukan keuntungan mekanik. Semakin besar keuntungan mekanik, semakin ringan saat menginjak pedal rem. Baik, selanjutnya adalah contoh soal seperti pada gambar. Luas penampang lambung G sebesar 20 cm persegi dan luas penampang S sebesar 500 cm persegi. Jika piston D diberikan gaya 5 Newton pada tabung G, tentukan gaya bekerja pada piston P pada tabung S. Diketahui A pada tabung G 20 cm persegi sama dengan 800 km per meter kubik. Kemudian AS sama dengan 500 cm persegi, kemudian F pada tabung G sama dengan 5 Newton. Lalu ditanya F, nanti yang ditanya adalah gaya pada penampang S. Baik, ini adalah cara menjawabnya, yaitu FG dikali FS sama dengan AB dikali AS. Kemudian FS sama dengan AS dibagi AB dikali FG. Dapat dimasukkan 500 cm dibagi 20 cm dikali 5 Newton, diketahui ditemukan jawabannya sebesar 125 Newton. Selanjutnya adalah hukum Archimedes yang berbunyi setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida mendapat gaya apung ke arah ke atas, yang besarnya adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dapat diketahui rumusnya yaitu gaya apung atau FA sama dengan massa fluida dikali percepatan gravitasi, kemudian gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup dalam zat cair. Kemudian Archimedes sendiri lahir 227 SM sebelum Masehi
sampai meninggal sudah 21 sebelum Masehi. Archimedes sendiri seorang ilmuwan dari Yunani yang telah mengemukakan hukum Archimedes sendiri di atas. Archimedes menemukan suatu metode untuk menemukan volume suatu objek yang memiliki bentuk tidak rata atau tidak seimbang. Jika benar-benar di udara W, benar-benar di dalam cair W aksen, maka gaya ke atas adalah FA atau gaya A adalah sebagai berikut ini contohnya. Kemudian konsep tenggelam dan terapung dan melayang. Konsep terapung, tenggelam dan melayang adalah fluida. Di dalam fluida dijelaskan oleh hukum Archimedes sendiri yang menyatakan bahwa gaya apung pada suatu benda sama dengan berat fluida tersebut yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti yang tertera pada gambar ini merupakan gaya terapung. Kemudian yang tengah ini adalah gaya melayang karena sebuah benda atau objek itu di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir adalah tenggelam. Kenapa dikatakan tenggelam? Karena sebuah objek itu pada dasar sebuah bejana atau mangkokan yang diisi oleh air. Konsep tenggelam dan terapung dan melayang. Kita memasuki yang pertama, yakni tenggelam. Benda akan tenggelam jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda atau massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Bisa disimpulkan di sini rumusnya PV lebih kecil dari PP. Kemudian yang kedua di sini masuki terapung. Benda mengapung jika gaya apung lebih besar daripada berat benda atau massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Di sini bisa disimpulkan PV lebih besar dari PP. Kemudian yang terakhir kita masih konsep melayang atau konsep terapung, tenggelam, dan dalam fluida dijelaskan oleh hukum Archimedes yang menyatakan bahwa gaya apung pada suatu benda dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini bisa disimpulkan PV sama dengan PP. Nah, di sini PV dan PP memiliki keterangan. Yang pertama, PV sama dengan massa jenis fluida kilometer per meter kubik, kilogram per meter kubik, dan di sini PP sama dengan massa jenis benda kilogram per meter kubik. Kemudian kita masuki asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah hukum kekelangan massa pada fluida yang mengalir dalam pipa atau aliran tertutup yang dialiri fluida. Jumlah massa yang mengalir tiap detik di setiap penampang adalah sama. Jika luas penampang semakin mengecil, maka kecepatan aliran akan semakin membesar. Di sini bisa dirumuskan I sama dengan V per T sama dengan A dikali dengan V. Di sini memiliki keterangan V sama dengan volume fluida yang mengalir atau bisa dibilang meter kubik. T sama dengan waktu atau satuan second. A sama dengan luas penampang atau meter per persegi. V sama dengan kecepatan aliran, satuannya meter per second, dan Q sama dengan debit aliran fluida, meter kubik per second. Di sini bisa dicontohkan yakni selang air, sungai yang menyempit, sistem aliran pipa pada bangunan, dan yang terakhir karburator kendaraan. Adapun untuk asas unitas dalam fluida ideal, yaitu zat air yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki kerentanan atau yang bisa disebut dengan viskositas. Hasil kali lanjut fluida dengan luas penampang selalu tetap dituliskan sebagai berikut atau rumusnya sebagai ini: A1 dikali F1 atau bisa dijadikan A2 atau F2 V2. Adapun contoh soal, yakni sebuah pipa lurus memiliki dua macam penampang, masing-masing dengan luas penampang 200
jika kecepatan arus penampang besar adalah 2 meter per sekon, tentukanlah yang pertama A. Kecepatan arus air di penampang kecil, dan yang kedua volume air yang mengalir setiap menit. Adapun jawabannya diketahui A1 sama dengan 200 mm per sekon. Ini teman. Dan yang kedua A2 sama dengan 100 mm per sekon. Dan yang mm persegi. Dan yang ketiga V1 sama dengan 2 km per sekon. Adapun yang cara menjawab yang kecepatan arus air di penampang kecil adalah sebagai berikut. A1 dikali F1 sama dengan yang seperti disebutkan sebelumnya teman-teman ya, sama dengan A2 dikali F2. A1 200 mm per sekon sama dengan V1 2 meter per sekon, sama dengan kalau dikali 100 mm per sekon dalam satuan F2. Jadi izin menambahkan, jadi dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilai tersebut, yakni yang pertama A1 diketahui dengan 200 mm persegi dikali 2 meter per sekon. Kemudian A2 dengan hasil 100 mm persegi dikali F2. Karena F2 tidak diketahui, maka pindah luas kemudian menghasilkan 4 meter per sekon. Kemudian yang kedua mencari volume air yang mengalir setiap menit. Karena rumus Q sama dengan volume kali T atau waktu sama dengan A kali V. Kita ubah rumusnya menjadi V volume sama dengan A penampang kali volume kali waktu. Ya, dapat menghasilkan 200 kali 10 pangkat 6 meter persegi dikali 2 meter per sekon kali 60 second. Karena ini judulnya adalah setiap menit, menghasilkan 24 kali 10 min 3 meter kubik. Kemudian dapat kita simpulkan atau kita hasilkan, yakni 2,4 meter per menit. Selanjutnya adalah teorema Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluid dalam tekanan dan ketinggian relatif fluida tersebut sepanjang garis alir. Secara sederhana, hukum Bernoulli menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal yang tak termanfaatkan atau incompressible, jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang konstan setiap titik sepanjang garis alir. Dapat dirumuskan yaitu P tambah setengah kali PV kuadrat sama dengan PGH ditambah Pico kali gravitasi H sama dengan konstan. Dapat diketahui tekanan dalam satuan Newton meter persegi, kemudian V yaitu kecepatan aliran fluida satuannya meter per second, kemudian percepatan gravitasi yaitu G dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu adalah ketinggian pipa dari tanah satuannya meter, kemudian H, kemudian Ru sama dengan massa jenis fluida. Bernoulli sendiri adalah seorang ahli fisika dan matematika yang terkenal yang berasal dari Swiss. Penemuan yang sangat terkenal adalah mengenai hidrodinamika, yaitu hukum Bernoulli. Ia juga menemukan bahwa perilaku gas berhubungan dengan perubahan tekanan
dan seluruh gas tersebut. Kita memberi contoh penerapannya seperti gambar desa, seperti luas penerapan tabung. Langsung naik ke next slide. Kemudian presentasi kami ini didasari dengan buku-buku yakni Kusni SPD PD 2020 dengan judul Modul Fisika kelas 12 K3 3 Fluida Statis yang dikeluarkan di Bekasi Direktorat SMA Direktorat Jenderal PAUD Didas dan Dikmen. Kemudian buku yang